Ya, kita akan mengerjakan satu contoh terkait tentang rangkaian 3 fasa. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita punya sumber tegangan ya, yaitu 110 sudut 0 derajat, kemudian 110 minus 120 derajat volt, kemudian yang di sini adalah 110 sudutnya minus 240 derajat ya, satuannya volt. Nah, sumber ini dirangkai dalam bentuk rangkaian Y ya atau rangkaian Y. Kemudian ini adalah bebannya. Ya, bebannya dia dirangkai juga secara Y. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian ini merupakan rangkaian 3 fasa kombinasi Y dengan Y. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa impedansi di sini ya. Ini adalah minus 3 minus J3, kemudian yang ini adalah 2 plus J2. Nah, yang 3 minus J3 ya, itu yang bagian sini. Nah, ini merupakan impedansi dari line ya atau si transmisi kawatnya. Kemudian ini juga sama ya, ini juga sama. Nah, kita diminta untuk mencari berapa arus pada masing-masing kawat atau yang kita sebut sebagai line current. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya sangat sederhana ya. Caranya adalah kita lihat. Nah, kita definisikan ya di sini. Ini arus yang mengalir di sini, yang di sini ya. Ini saya sebut misalkan namanya IA ya. Sebagai line current untuk kawat bagian A. Kemudian arus yang mengalir di sini. Ini ya, saya tulis di sini. Nah, ini kita sebut sebagai IB ya. Kemudian yang di sini ini kita sebut sebagai IC-nya ya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing nilai dari IA, IB dengan IC. Nah, IA itu bisa kita hitung dengan menggunakan berapa tegangan VAN dibagi dengan impedansi dari si beban tersebut. Nah, impedansi beban di sini adalah penjumlahan dari yang ini kita jumlahkan dengan yang bagian sini. Ya. Maka di sini kita cari dulu si impedansi Y-nya ya. Impedansi Y-nya adalah kita jumlahkan antara 3 minus J3 ya, kita plus dengan impedansi beban ya, yaitu ini 2 plus J2. Oke, ini kita jumlahkan 3 plus 2 5 ya. Kemudian minus J3 plus J2. Berarti kita dapatnya adalah minus J. Nah, ini satuannya ohm. Oke, nah kemudian kalau sudah dapat ini kita hitung nilai dari IA. Nah, cuman ini kan kita punya operasi pembagian ya. Ini dia dalam bentuk fasor, ini juga fasor. Nah, jadi sebaiknya ini kita ubah dulu nih ke dalam bentuk polar ya, biar lebih enak. Jadi ini kalau misalkan teman-teman masih ingat, kalau kita punya Z ya, bilangan kompleks Z sama dengan X plus J kali Y. Ya, ini kita bisa ubah dalam bentuk polarnya ya, Z sama dengan R sudut psi. Nah, si R itu sendiri sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, sementara si sudutnya, psi-nya itu sama dengan tangan min 1 ya, atau arkus tangan dari Y per X. Oke, dari sini kita bisa lihat X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan minus 1. Berarti kita tinggal masukkan ya. Maka di sini kita dapatkan R-nya sama dengan akar dari 5 kuadrat ya, plus minus 1 ya, minus 1 kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan akar 26 ya. Kemudian nilai dari psi-nya itu sama dengan tangan min 1 dari Y per X ya. Berarti ini sama dengan tangan min 1 dari Y-nya itu adalah minus 1 per X-nya adalah 5. Ini silakan teman-teman hitung menggunakan kalkulator. Ini didapatkan sama dengan minus 11,31 derajat. Oke, jadi di sini kita bisa tulis nilai dari ZY-nya adalah R-nya, berarti akar 26, sudutnya adalah minus 11,31 derajat. Nah, berarti kita tinggal mencari nilai dari IA-nya ya. IA-nya di sini sama dengan VAN. Nah, VAN. Nah, di sini
N itu adalah yang normal netral di sini ya, di pusatnya sini. Berarti VAN dibagi dengan ZY-nya ya, ZY-nya. Nah, kita lihat tegangan dari VAN itu adalah tegangan dari A di sini ya sampai ke tengah sini. Berarti ini adalah 110 sudut 0 derajat dibagi dengan ZY-nya yang ini ya. Yaitu akar 26 sudut minus 11,31 derajat. Nah, ini kalau dihitung nilainya akan menjadi sama dengan 26 ya, ini tinggal dibagi ya. 110 dibagi akar 26, kemudian sudutnya dikurangin ya. 0 derajat min buka kurung min dari 11,31. Ini kalau dihitung jawabannya adalah 21,611. Sudutnya adalah 11,31 derajat. Itu adalah si IA ya. Kemudian saya cari di sini ya. Lanjutkan di sini. Nah, di sini kalau kita mau nyari nilai dari IB-nya, IB itu adalah IA ya, dikalikan dengan sudut minus 120 derajat. Nah, kita kan sudah punya nilai IA di sini ya. Berarti kita tulis ini sama dengan 21,611 ya. Ini sudutnya adalah 11,31 derajat. Ini kita kalikan dengan sudut yang ini ya. Kita kalikan dengan minus 120 derajat. Nah, kalau dikali berarti kan sudutnya kita jumlahkan. Maka ini jawabannya akan sama dengan 21,611. Silakan dijumlahkan ya. Minus 120 plus 11,31 derajat. Jawabannya adalah 108,69 derajat. Kemudian kita cari yang terakhir adalah IC. IC dicari dengan IA ya, kita kalikan dengan minus 240 derajat. Ya. Berarti ini sama dengan 21,611 sudut 11,31 derajat. Kita kalikan dengan sudutnya minus 240 derajat. Sama juga ya, ini kita tinggal jumlahkan kedua sudutnya. 21,611 sudutnya, ini nilainya adalah 228,69 derajat. Jadi dari sini kita bisa dapatkan ya, berapa nilai dari IA, kemudian berapa nilai dari IB, kemudian berapa nilai dari IC. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata arus yang mengalir ya pada masing-masing line ya, itu besarnya sama, 21,611 ampere, tapi sudutnya berbeda-beda ya. Yang ini 11,31, yang ini 108,69 derajat, dan yang ini adalah 228,69 derajat. Oke, sekian contoh dari rangkaian 3 fasa untuk kombinasi Y dengan Y.